pagi Pak. Pagi. Mohon maaf nih, saya menunggu waktu Bapak sebentar. Ya. Jadi gini Pak, saya ada tugas dari guru penggerak. Kebetulan saya diminta untuk mewawancarai beberapa pimpinan sekolah. Dan untuk saat ini saya memilih Bapak selaku pimpinan dari SMPN 8 Menukung. Apakah Bapak bersedia? Ya, pastinya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fajar Afi Rahmadiawan. Saya DGP Angkatan 7 dari Kabupaten Melawi, dan di samping saya ini adalah Bapak Anton Ariwibowo. Beliau ini adalah kepala sekolah dari SMPN 8 Menukung. Oke Pak, bisa kita mulai Pak? Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Menurut saya untuk dilema etika ya adalah suatu keputusan yang memang membutuhkan kehati-hatian, di mana adalah mengambil keputusan yang hal benar dan benar. Kemudian untuk yang sedangkan untuk yang bujukan moral itu adalah keputusan yang dari akhlak kita, mau itu ngambil yang itu benar atau salah tergantung dari akhlak kita masing-masing sebagai kepala sekolah. Seperti itu Ya, jadi intinya kalau dilema etika itu benar lawan benar Pak ya. Jadi kalau bujukan moral itu biasanya memang benar lawan salah Pak. Jadi kalau Bapak tadi katakan akhlak atau bisa dikatakan itu kekuatan iman kita lah Pak. Mau terbujuk dengan hal yang salah atau kita tetap di jalan yang benar. Iya betul. Oke. Lalu pernahkah Bapak mengalami kira-kira kasus yang mengandung dilema etika Pak? Pernah, bahkan sering ya, di sekolah kami, banyak sekolah kami itu berada di pedalaman. Contohnya terakhir ya, ada seorang guru dari kami. Beliau adalah seorang guru yang hebat, seorang perempuan yang rela meninggalkan anak bahkan suaminya. Dia bisa suaminya mengajar di Sintang, anak-anak yang pun tinggal di Sintang. Beliau berjuang untuk mengabdikan diri di sekolah kami di SMP Negeri 8 Sata Menukung. Jadi beliau itu ingin mengajukan mutasi Pak. Jadi saya sendiri sebagai kepala sekolah ya, saya sendiri pun bisa dengan anak istri saya, tentunya saya merasakan apa yang diinginkan dari guru kami. Dia ingin mengajukan mutasi ke Sintang. Nah, dari itu sendiri sekolah kami gurunya sangat terbatas. Bahkan kami sekolah guru PNS hanya 2, saya sama guru ini, Bu namanya Bu Afida ya, Afida Rafiqaturiza. Kemudian yang lainnya Hono pun masih SMA. Nah, itulah jadi kembali lagi ke pola keputusan itu. Sebenarnya berat untuk ngambil keputusan melepas guru kami, tapi apa boleh buat, memang kodratnya wanita kan mengikuti suami ya, apalagi mendidik anak-anaknya. Mungkin itu yang salah satu contohnya. Jadi kalau tidak kita lepaskan itu kita tidak tega. Kalau kita lepaskan kita merasa sekolah kita itu masih perlu beliau. Ya sangat butuh, memang sangat butuh. Oh iya Pak, kalau boleh tahu Sintang itu jauh Pak ya dari tempat Bapak bertugas ya? Jauh itu Pak. Jadi kalau dari dari desa kami kan sekolahnya di Sungai Sambuk ya. Kalau ke Kabupaten Melawi aja itu sekitar 3,5 jam. Apalagi kalau ke Sintang kan masih butuh 2 jam, berarti sekitar 5,5 jam. Beliau itu nginap di sana kalau hari-hari biasa kan, paling Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu lah dia pulang, kemudian hari Minggunya kembali lagi gitu, seperti itu. Jadi luar biasa sekali Pak, pengorbanan guru di daerah pedalaman. Betul. Itu juga menimbulkan dilema. Itu mungkin bisa dikatakan dilema keadilan rawan rasa kasihan Pak. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya tentunya kita melihat pertama melihat
permasalahan itu seperti apa, entah itu permasalahan ringan atau yang cukup berat, sehingga kita tentunya akan memilah-milah seberapa gentingnya permasalahan itu harus segera diputuskan, atau seperti itu. Seperti itu Pak, yang memilah-milah Ya. untuk segera diputuskan atau bisa nanti. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tentunya bersama ya Pak ya, yang seperti yang tadi sampaikan, yang pertama kan mengidentifikasi permasalahan itu sendiri. Kita mungkin sering komunikasi dengan yang bersangkutan, kemudian kita melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, kondisi-kondisi dari yang bersangkutan, kemudian baru kita mengambil keputusan. Itu tentunya pun kita dengan koordinasi dengan pengawas, dengan komite sekolah, kemudian dinas pendidikan tentunya ya, sebagai atasan kita, itu seperti itu. Berarti kalau boleh saya garis bawahi, yang pertama tadi memang mengidentifikasi permasalahan itu timbulnya dari mana ya. Iya. Kemudian Bapak sampaikan tadi mengumpulkan fakta-fakta, baru berkoordinasi dengan antara pengawas, kemudian rekan-rekan guru dan sebagainya. Itu tetap jadi tidak bisa serta-merta langsung diputuskan gitu ya. Perlu proses atau musyawarah terlebih dahulu. Oke, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif menurut kami tentunya ya, setelah kita mengambil keputusan itu kan kita ya seperti kita pembelajaran seperti biasa. Itu kan ketika pembelajaran kita ada masalah, kita musyawarahkan lagi, kita refleksikan kembali ya dengan apa yang telah saya ambil keputusan itu, apakah itu ada tentunya ada segi positifnya, ada segi negatifnya kan, mana yang perlu dipertimbangkan ya, seperti itu Pak. Jadi yang selama ini saya lakukan. Jadi merefleksikan lagi keputusan yang telah kita ambil tuh Pak. Iya. Jadi ada yang salah atau tidak, kalau ada yang salah ke depan bisa diperbaiki. Oke, sekarang tantangan dalam pengambilan keputusan apa yang Bapak alami selama ini? Tantangan seperti apa? Tantangannya sebenarnya banyak Pak. Dari pihak ibaratnya sebenarnya dari sekolah pun saya pribadi memang sebenarnya untuk yang kasus yang tadi ya, yang untuk yang guru itu berat ngambil itu, karena kondisi sekolah kami, kondisi di sekolah sudah tahu sendiri tadi, guru PN sama saya cuma 2, sedangkan kalau saya lepas itu ya berarti guru PN-nya cuma saya, yang lainnya masih honor pun yang 2 masih SMA, yang 1 udah S1. Nah itu Pak, jadi sekolah kami masih kurang, tapi kami memang harus melepas dengan kondisi ibu yang ingin memang mendekatkan diri dengan suami maupun dengan anak. Jadi memang itu Pak, tantangannya itu karena dilemanya etika ini benar lawan benar Pak ya. Iya. Bapak melepaskan pun benar karena kasihan, Bapak mau nahan pun benar karena ini memperjuangkan sekolah. Iya. Tidak kekurangan dulu. Biasanya kalau dalam memutuskan sesuatu yang mengandung dilema etika itu Bapak perlu waktu atau bisa Bapak putuskan seketika Pak dalam waktu itu? Kalau ya itu kembali lagi kasusnya itu besar atau maksudnya itu efeknya besar atau enggak gitu ya Pak ya. Ketika itu memang efek maksudnya memang udah besar ya, bisa kita musyawarah dulu, kita langsung putuskan pada hari itu, pada saat itu juga. Karena saya sendiri orangnya intinya tidak mau ada masalah yang berlarut-larut dan seperti itu Pak. Tapi kalau untuk yang memang mengenai mutasi, memang itu kan kaitannya banyak sekali ya. Ada instansi-instansi yang lain, itu memang harus dikomunikasikan agak lama itu. Jadi intinya tergantung apa ya masalahnya Pak. Kalau ringan mungkin bisa langsung Bapak putuskan, tapi kalau kayak tadi yang Bapak ceritakan mutasi itu kan perlu waktu dan juga perlu persetujuan dari dinas-dinas terkait. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak selama ini dalam mengambil keputusan Pak? Faktor-faktornya ya itu Pak, kita ya karena mungkin kita udah ada kedekatan emosional ya, karena kita memang berjuang sama-sama di sekolah itu, sama-sama merantau juga, beliau dari Sintang, saya pun dari jauh, bukan dari sini, dari Jawa ya.
tidak ada kedekatan emosional Pak, antara kami ya, tidak cuma sama guru itu tapi dengan semua warga yang ada di sekolah itu. Jadi kita ketika ada masalah kita lihat, karena ada kedekatan juga sehingga kita bisa segera ambil keputusan itu. Gitu. Oke, jadi memang kedekatan personal itu Iya. cukup membantu lah Pak. Jadi Iya. kita pun tahu kan faktanya seperti apa. Iya. Memang orang ini mengada-ada atau Iya. ibaratnya jujur, pengen dekat suaminya. Jadi kedekatan personal itu memang membantu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir Pak. Oh iya, Dari cepat sekali. Iya Pak. Jadi karena saya hanya menyiapkan ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak Iya. tadi, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Terutama untuk dilema etika ini Iya, dengan terima. ya memang dilema etika ini memang ini yang membutuhkan kehati-hatian sekali ketika kita untuk mengambil keputusan. Tapi mau tidak mau memang harus dilakukan demi kemaslahatan ini ya semua warga sekolah lah, baik guru tersebut maupun dengan anak didik peserta didik kita itu seperti itu. Ini itu aja. Oke Pak, kalau sudah seperti itu cukup Pak, sekian dari saya. Ya, Sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, Yang nggak saya tahu Bapak sedang sibuk Pak, jadi kurang lebihnya juga saya minta maaf jika ada salah-salah dari pertanyaan yang saya buat atau menyinggung dari personal hati Bapak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Jangan kapok kesini Mas. Ya, saya- Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi ya. Ya Pak, mohon maaf nih sebelumnya mengganggu Bapak sebentar Pak ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, jadi tujuan saya menemui Bapak ini ingin melaksanakan sedikit wawancara Pak ya, Oh iya iya, siap-siap. terkait tentang pengalaman Bapak selama memimpin sekolah, bagaimana Bapak mengambil keputusan. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap Pak. Oke. Nah, Kalau gitu kita langsung saja Pak ya. boleh. Ya. Mohon maaf Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Ya, kalau menurut saya dilema etika ini sesuatu yang cukup sulit dipisahkan. Jadi diputuskan karena intinya itu sama-sama benar. Nah, sementara kalau misalnya rujukan moral itu adalah sesuatu yang istilahnya satu yang benar, satu dianggap salah. Tergantung kita lagi yang menilai kasus tersebut gitu. Ya seperti itu menurut saya. Etika D5 etika tadi memang sesuatu yang istilahnya sangat sulit lah menurut saya itu, karena sama-sama benarnya. Nah tapi kalau bujukan moral itu mungkin agak mudah lah, karena tinggal kita tergantung ke kita lagi apa namanya Ke itu Pak ya, maling kekuatan iman kita Pak. kekuatan iman kita ya, Kita mau seperti itu. pilih. Iya ya. Kita mau pilih yang benar atau salah. tinggal benar atau salah seperti itu. Kadang itu lebih yang mengarah ke yang salah itu lebih lebih menarik kadang yang salah Iya, itu betul. daripada yang benar. Heeh. Oke, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, kalau dilema etika itu yang keputusan yang benar dengan benar sehingga sulit diputuskan Pak ya. Betul. Kalau yang rujukan moral itu benar lawan salah sehingga Heeh. dalam memutuskannya itu tergantung kekuatan iman kita lah. Betul, ya. Jadi Agar kita istilahnya tidak merugikan yang lain lah kan. sehingga tidak merugikan yang lain. Oke. Lalu apakah Bapak pernah menemui kasus di sekolah kira-kira yang mengandung dilema etika Pak? Kalau memang ada, bolehlah Bapak ceritakan kasus apa itu? Iya Pak. Kalau di sekolah ini dulu memang pernah ada Pak kasus yang kalau menurut saya itu mungkin boleh dikatakan dilema etika lah ya. Nah, misalnya
kita udah mengatur nih jam mengajar di sekolah ini, dari dinas, dari pengawas itu udah ngatur kita masuk itu jam 7 misalnya, jam 7 nah di sekolah kita ini. Tapi karena masuk jam 7 waktu itu siswa banyak terlambat kan. Nah, jarak tempuh siswa ke sekolah itu jauh. Nah, jadi kita berembuk dengan guru-guru, dengan orang tua bagaimana untuk mengatasi ini keterlambatan siswa ini. Jadi yang awalnya masuk jam 7 jadi mau dirubah menjadi jam setengah 8. Walaupun keputusan itu sebenarnya belum tentu di dinas, disepakati dinas. Tetapi ya kita mencoba bermusyawarah dengan dewan guru, dengan orang tua, akhirnya kita bisa putuskan. Nah, jadi dari waktu awalnya masuk jam 7 menjadi jam setengah 8. Kemudian ada lagi kasus yang kedua. Ini kalau menurut saya mungkin kasusnya agak, boleh dikatakan agak berat enggak, ringan enggak. Tapi memang kasus ini bisa diputuskan sendiri sebenarnya. Nah, cuma kita harus mempertimbangkan juga yang lain. Ada kasus seperti ini. Misalnya edaran untuk cuti bersama, misalnya ada yang keagamaan lah kan, agama tertentu, hari raya tertentu, misalnya menjelang Paskah misalnya. Nah, cuti bersama biasanya dari edaran misalnya hari Jumat. Nah, kemudian kegiatan keagamaan ini hari Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu. Jadi di hari Sabtu ini terkadang boleh dikatakan kalau kejepit enggak. Tapi boleh dikatakan ya ada kegiatan keagamaan di situ. Jadi karena di sekolah kita ini mayoritas Kristen, jadi terkadang ya kita ambil keputusan untuk hari Sabtunya itu ya kita liburkan, siswa-siswa kita suruh ikut kegiatan di gereja. Jadi seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kalau kasus yang pertama itu Ya, dilemanya antara rasa keadilan melawan rasa belas kasihan, Pak. betul. Ya. Jadi selain kasihan juga lumayan jauh, juga yang jauh itu kan perlu waktu untuk datang ke sekolah. Ya. Seperti hanya yang kedua pun sama, rasa keadilan dari agama. Jadi sama-sama memperoleh libur untuk melaksanakan ibadah, walaupun kadang tidak masuk dalam cuti itu, Pak. Betul. Tidak masuk dalam cuti. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait kasus-kasus yang mengandung dilema etika, Pak? Ya. Jadi selama ini, Pak, kalau saya melihat dari beberapa sudut pandang dulu, mengidentifikasi dari beberapa sudut pandang, nah kemudian mencari istilahnya masukan-masukan baik dari teman, nah, kemudian dari orang tua siswa, kita libatkan semua, agar nanti keputusan kita ini istilahnya tidak tidak menyalahkan satu pihak atau tidak menyakiti satu pihak gitu ya. Nah, jadi kita intinya mengidentifikasi kasus dulu lah, kemudian baru kita musyawarahkan lah istilahnya seperti itu. Nah, baru kita ambil kebijakan atau keputusan. Berarti mungkin bermusyawarah dulu supaya nantinya tidak ada dari salah satu pihak yang dirugikan, Pak, ya. Betul. Dan juga kita tidak disalahkan secara pribadi. Ya. Oke. Dari tadi langkah-langkah Bapak mengambil keputusan tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur urutannya seperti apa, Pak? Kira-kira dalam Bapak mengambil keputusan itu? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari langkah-langkah, kalau di sekolah saya ya Pak ya, di sekolah kita ini, kita langkah-langkah biasanya untuk mengambil keputusan itu kita cari dulu istilahnya penyebab permasalahan. Nah, penyebabnya, kemudian kita menentukan siapa yang istilahnya yang terlibat gitu. Yang terlibat, siapa saja yang terlibat, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta. Nah, mengumpulkan fakta-fakta ini kita bisa dari mendengar atau mencari ke orang ini. Nanti kita rebutkan, oh ternyata seperti ini. Kemudian baru kita
mencari solusi. Nah, solusi ya gimana sih solusi yang terbaik, karena itu tadi istilahnya yang namanya D5 etika dengan bujukan moral ini memang istilahnya kasus yang boleh dikatakan apa, menimbang rasa apa sulit gitulah. Nah, boleh dikatakan sulit tapi enggak juga sih sulit. Nah, karena sama-sama benarnya, kadang yang ini dianggap benar ternyata salah seperti itu. Jadi kita betul-betul mencari solusi yang alternatifnya lah, mencari alternatifnya, kemudian menimbang lagi, oh ternyata udahlah seperti ini, agar tidak merugikan yang satu, tidak dirugikan yang lain, tidak dirugikan, karena keputusan itu istilahnya dampaknya panjang. Iya Pak. Dampaknya panjang, jadi seperti itu. Oke, jadi memang apa perlu pertimbangan yang matang. Betul. sebelum kita memutuskan lah Pak ya. Ya, Karena memang seperti yang Bapak bilang tadi, dilema itu biasanya benar lawan benar atau baik lawan baik, sehingga kita perlu meminimalisir terkait tentang apa namanya pihak yang dirugikan, supaya sedikit sekali atau minimal pihak yang dirugikan itu sedikit, atau bahkan kalau bisa sampai tidak ada yang dirugikan. Seperti itu Pak. Oke. Lalu dari semua itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan? Ya, kalau selama ini, kalau menurut saya yang efektif itu saya melakukan mencari dulu akar penyebabnya, kemudian analisis permasalahannya seperti apa. Nah, kemudian baru kita putuskan. Nah, kita setelah seperti yang tadi langkah-langkah yang saya katakan itu, ketika semuanya itu sudah kita lakukan, kemudian barulah kita ambil suatu kebijakan atau keputusan, agar bermanfaat gitu dengan baik untuk jangka panjangnya. Ya. Jadi tetap memikirkan jangka panjang Pak ya. Ya, dan tetap bermusyawarah juga. Iya, tetap. Ya. Selain itu juga mengedepankan asas musyawarah bagi sama mungkin dewan guru atau bahkan wali murid atau masyarakat sekitar lah Pak ya. Iya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang mengandung dilema etika Pak? Ya. Tanpa seperti yang dikatakan awal tadi ya, memang istilahnya D5 etika ini dengan bujukan moral ini memang kasus yang sangat sulit tadi ya. Jadi penuh tantangan. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan itu kita mencari solusi yang terbaik lah istilahnya. Kita mencari solusi yang terbaik. Karena keduanya itu merupakan seperti yang saya katakan tadi, istilahnya kita timbang sama-sama benar. Oh ternyata ini ya memang sulit lah seperti itu ya. Jadi kita ambil dari dua belah pihak tadi, kemudian kita lakukan langkah-langkah seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, baru kita ambil keputusan. Jadi tantangannya memang kasus itu benar sama benar itu yang membuat sulit lah ya, sulit menentukan. Oke. Lalu biasanya Bapak dalam memutuskan kasus-kasus yang seperti mengandung dilema etika tersebut, Bapak perlu waktu atau bisa Bapak putuskan dalam waktu itu juga biasanya? Ya, kalau misalnya kita timbang dulu kasusnya, kan ada istilahnya persoalan atau kasus yang kita anggap ringan, ada kasus yang kita anggap berat. Kalau misalnya kalau berat ini seperti yang saya contohkan pertama tadi, itu kita mengubah jam mengajar itu, nah itu otomatis bertentangan. Kalau menurut saya itu memang berat, karena kita istilah menentang aturan. Nah, cuman kasus yang kedua kalau menurut saya itu ringan, karena hanya hitungannya misalnya hari Jumatnya itu cuti bersama, hari Sabtunya itu tidak cuti bersama, ya karena boleh dikatakan hari itu kejepit. Nah, tinggal kita bagaimana guru-guru ini, karena kita hari Sabtu ini ada kegiatan misalnya yang Kristen tadi, yang Nasrani kegiatan di gereja, ya akhirnya bisa langsung kita putuskan kalau kasus seperti itu. Tidak terlalu
apalah namanya, tidak terlalu berat. Tapi kalau misalnya kasusnya agak berat, nah yang istilahnya ada dampaknya jangka panjang seperti yang kasus pertama tadi kan jangka panjang itu. Nah, jadi kita pertimbangkan matang-matang dulu. Nah, kita perlu waktu. Nah, kita perlu waktu seperti yang kita lakukan langkah-langkah tadi. Kita bermusyawarah dengan orang-orang tua, wali murid, nah secara personal, nah dengan dewan guru. Kemudian setelah ada kebijakan ini tadi, kita lanjutkan lagi sosialisasikan dengan pengawas, dengan dinas, dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang seperti tadi. Nah, akhir baru kita putuskan. Jadi perlu waktu sebenarnya, ya perlu waktu. Jadi intinya tergantung kasusnya, ya. Jadi ada yang kadang membutuhkan waktu, Betul. ada juga yang bisa sekaligus Bapak putuskan lah ya. Ya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang mengandung dilema etika, Pak? Ya, karena tadi seperti yang kita katakan tadi ya, kasus seperti dilema etika dengan bujukan moral ini memang istilahnya boleh dikatakan tadi sulit. Jadi ada orang-orang yang kita temui atau kita ajak bicara atau kita untuk mencari solusi, kita bertanya seperti misalnya dewan guru, kemudian warga sekolah seperti orang tua siswa, kemudian warga-warga setempat, entah itu dari perangkat desa atau dari orang-orang yang dituakan di daerah itu bisa kita lakukan kerjasama atau kita bertanya untuk mencari solusi sebelum mengambil keputusan. Jadi mungkin kalau boleh saya katakan bisa untuk dijadikan rekan musyawarah. Iya, rekan musyawarah mencari untuk solusi yang terbaik solusi. lah sebelum Iya, mungkin Bapak mengambil keputusan. sesuai dengan langkah-langkah tadi. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya, iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika, Pak? Iya. Jadi seperti yang tadi konteksnya masalah dilema etika dengan bukan moral ini tadi, karena memang kita boleh katakan kasus yang boleh dikatakan ringan, enggak, berat enggak gitu istilahnya tadi. Maka selama ini jadi saya lebih terlihat boleh dikatakan bijaksana lah dalam menangani kasus-kasus yang seperti dilema etika, bujukan moral ini tadi. Itu sih pelajaran yang saya petik. Jadi kita dapat keuntungan bahwa kita bermusyawarah itu bermufakat dengan mencari solusi yang terbaik, itu memang bagus dilaksanakan di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi memang asas musyawarah itu iya. memang paling penting lah, Pak, ya. Betul. Dari Jadi Bapak sebelum mengambil keputusan. sekecil apapun pendapat dari entah itu dari warga, entah itu dari wali murid, entah itu istilahnya orang tua murid, entah dewan guru, itu sangat berharga untuk memutuskan, mencari solusi tadi. Ya. Saya sependapat dengan Bapak yang Bapak katakan tadi, sekecil apapun suara mereka itu Ya. memang sangat berarti bagi kita dalam sebelum mengambil keputusan, Pak, ya. Ya. Oke. Supaya jangan sampai ada pihak-pihak yang kita rugikan. Merugikan, ya, seperti itu. Nah, mungkin itu, Pak, yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih waktunya, Pak, sudah bersedia berbagi pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan selama ini. Semoga ke depan semakin bijaksana lagi, Pak, dan semakin sukses. Tentunya sekian dari saya dan selamat pagi, Bapak. Iya, Pak. Mohon maaf juga, Pak, kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung atau tidak sesuai dengan di hati Bapak ya. Ya. Mohon maaf Ya, juga. Pak. Jadi seperti itulah istilahnya keadaan kita ya. Iya, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Jadi,